Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU, senang sekali karena podcast TV Show bekerja sama dengan UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta, bisa kembali hadir menemani dan juga menjumpai Anda semuanya. Dan juga tentunya kami doakan semoga pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan juga bahagia tentunya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai prospek lulusan matematika dari Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama dengan Ketua Program Studi Pendidikan Matematika FIP UMJ, Rahmita Nurul Mutmainah, MPD MSc, yang sekarang saat ini sudah berada di samping saya. Assalamualaikum Ibu Rahmita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya Ibu untuk kita sharing-sharing nih tentang Sama-sama. prospek jurusan matematika ya Bu ya di UMJ. Nah baik, jadi di UMJ ini ada jurusan Prodi Matematika ya Bu ya? Di Prodi Fakultas Pendidikan Matematika. Prodi Pendidikan Matematika ya di Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ gitu. Nah ini kan kalau untuk masuk ke jurusan matematika ini harus lulusan IPA nggak sih Bu, atau dari lulusan IPS juga boleh Bu? Sebenarnya bebas sih, nggak harus dari lulusan IPA. Jadi beberapa mahasiswa juga ada yang dari SMK, dari berbagai kejuruan, dan kemudian ada yang dari IPS juga. Dari IPS juga ya, baik. Nah Ibu, biasanya kan matematika itu identiknya dengan sesuatu yang sulit gitu ya, rumit gitu kan. Dan kadang-kadang mungkin juga calon mahasiswa nih yang mau masuk jurusan matematika bingung juga nanti kira-kira prospek kedepannya gimana ya. Nah sebenarnya matematika itu yang membedakan matematika di universitas ya Bu ya, apa sih bedanya matematika di universitas sama di SMA misalnya belajarnya gitu Bu? Memang paradigma di masyarakat kan seolah-olah menganggap matematika itu sulit gitu ya, matematika itu pelajaran yang menyeramkan seolah-olah seperti itu, sehingga ketika siswa dihadapkan dengan matematika, aduh udah takut duluan gitu yang sering tergambarkan. Tapi di sini kita belajar jadi mahasiswa yang kemudian nanti akan kita luluskan, insya Allah nanti mereka akan menjadi calon-calon guru, di mana dia nanti diharapkan bisa mengubah paradigma itu. Jadi matematika itu sebenarnya bukan mata pelajaran yang menyeramkan, tidak semenyeramkan itu gitu. Yang penting mereka bisa tahu nih bagaimana sih cara mengajarkan deliver matematika itu dengan baik, dengan benar, sehingga siswa pun menerima itu juga dengan sangat baik. Jadi belajar tentang metode-metode pengajarannya juga ya? Iya, jadi bagaimana cara mengajarkan matematika itu, kemudian kita memahami bagaimana sih karakteristik peserta didik, sampai dengan mengakses mereka, kemudian media-media pembelajaran apa sih yang kemudian bisa digunakan dalam pembelajaran, khususnya di matematika, sehingga nanti pembelajaran itu jadi lebih menarik. Menarik dan menyenangkan ya Bu ya? Iya, pastinya. Baik, itu ada bisa peluang terciptanya misalnya rumus baru nggak sih nih? Karena kan suka ada tuh Bu di media sosial, ternyata cara penyelesaian matematika soalnya sama, tapi di negara Jepang misalnya caranya beda, di negara Korea beda, di negara Indonesia beda, dan ternyata lebih cepat dari Indonesia Bu gitu. Oke, jadi memang itu lebih kepada teknik perhitungan ya. Jadi beberapa teknik perhitungan yang mungkin kita biasa diajarkan dengan cara A, kemudian di tempat lain bisa menggunakan cara yang lain yang lebih cepat. Nanti sebenarnya kita juga bisa membahas itu, tapi itu nggak bisa berlaku untuk keseluruhan. Jadi case by case. Jadi hanya untuk tipe soal tertentu kita bisa loh pakai teknik yang ini, kemudian tipe soal yang lain baru dengan teknik yang berbeda. Seperti itu sih sebenarnya. Iya. Nah kalau cabang ilmu matematika sendiri sebenarnya ada berapa sih Bu? Karena kan kalau kita tahu misalnya cabang matematika itu aljabar ya, pecahan, tapi kan ada juga kalkulus, atau ada juga misalnya statistik gitu, algoritma gitu. Nah jadi sebenarnya ilmu matematika tuh ada cabangnya banyak nggak sih Bu? Ada apa aja gitu Bu? Oke, jadi sebenarnya kalau di matematika itu kalau secara ilmu murninya ya kita ada statistik, ada aljabar, kemudian ada geometri. Di kita pun kita juga belajar itu, tapi kita tidak mendalami sampai ke dalam banget untuk ilmu-ilmu murni matematikanya, karena kita prodinya adalah pendidikan matematika. Jadi selain mempelajari ilmu murni tersebut, kita juga belajar tentang ilmu pedagogiknya gitu. Jadi bagaimana untuk mempersiapkan para mahasiswa itu sebagai calon guru nantinya gitu. Jadi sebenarnya peluangnya lebih luas karena dari segi pendidikan kita dapat mempersiapkan mereka menjadi guru, tapi ilmu murninya pun mereka juga dapat
tentang pemrograman komputer, kemudian sampai statistika. Jadi mereka juga bisa dapat di situ. Baik, jadi selain ilmu murni matematikanya, ada tadi pedagogiknya itu untuk nanti mengajarkan ya, deliver ilmu untuk mempersiapkan mereka menjadi seorang calon guru. Calon guru, lebih ke metodenya itu juga tadi ya, Bu. Betul. Baik. Nah, berarti kalau kita nanti mengambil jurusan matematika, belajarnya apa aja nih? Misalnya dari semester pertama, ini mata kuliah boleh kasih bocoran dulu apa aja gitu. Jadi mungkin di semester awal itu kita lebih fokus ke mata kuliah dasar gitu ya. Jadi ada matematika dasar, kemudian keilmuan pedagogik yang masih tingkat dasar gitu. Kemudian makin meningkat semesternya, baru kemudian di semester sampai akhir itu keilmuan matematikanya kita tambahkan untuk yang murni gitu ya. Kemudian termasuk juga pendidikan, nanti fokus ke ada micro teaching, prakteknya, karena asumsinya kan mereka udah dapet nih semua ilmunya. Kemudian di semester akhir baru penerapan untuk dipraktekkan sampai ke praktek lapangan di KKN dan PLP, mereka langsung terjun ke sekolah. Seperti itu. Begitu. Ada ini nggak sih Bu, apa penjurusan lagi, misalnya biasanya kan kalau program jurusan lain itu di semester 6-nya suka ada penjurusan lagi tuh. Ini apakah demikian atau enggak? Oh, kalau di UMJ di sini enggak sih. Jadi kita hanya satu aja, pendidikan matematika. Jadi enggak ada penjurusan secara spesifik. Cuma nanti ada yang namanya mata kuliah pilihan. Jadi di mana mata kuliah pilihan tuh mahasiswa bebas untuk memilih mata kuliah sesuai dengan peminatan mereka. Gitu, mereka minat di komputer maka bisa ambil mata kuliah pilihan yang komputer mungkin, atau yang aljabar, nanti mata kuliah pilihannya bisa fokus ke yang aljabar dan seterusnya. Fokus ke aljabar dan seterusnya ya. Kalau di matematika memang biasanya apa sih Bu yang paling susah? Tapi kita nggak harus kuasain semuanya kan. Misalnya saya tertarik nih masuk matematika, tapi kayaknya biasanya cuma bisa aljabar aja nih, algoritma tadi belum gitu, belum masih banget gitu. Sebenarnya kalau ditanya apa yang susah, nggak ada yang susah sih sebenarnya. Semuanya mudah gitu kalau kita udah belajar. Mungkin susah karena kita belum tahu ilmunya, tapi ketika kita sudah mempelajari itu, sebenarnya basically mudah semua gitu, semua bisa dipelajari kok. Gitu ya Bu ya. Kalau nanti mahasiswa semester akhir itu bikin penelitian, berarti ini kira-kira penelitiannya tentang apa Bu? Matematika apakah memecahkan rumus baru atau bagaimana Bu? Karena kita di bidang pendidikan ya, jadi risetnya mahasiswa memang seputaran di dunia pendidikan. Jadi permasalahan apa saja sih yang ada di pendidikan, kemudian bagaimana untuk memperbaiki masalah-masalah pendidikan itu. Bisa dari metode pembelajarannya, atau mungkin dengan penerapan media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran. Jadi lebih ke ranah situ dan fokus pada bidang matematika tentunya. Bidang matematikanya. Ya baik, jadi metode pembelajaran matematikanya ya, mungkin dari bisa membahas mengenai contoh kasus yang terjadi di SMA mana gitu, pembelajaran matematikanya, siswanya, seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh tahu juga, ini jurusan matematika ini di UMJ dari kapan ya Bu ya? Kita izin berdiri kalau nggak salah di tahun 2009, kemudian sampai sekarang sih. Jadi sekarang ya, kita mahasiswa pertama di angkatan 2010. 2010. Tahu udah berapa tuh, banyak ya Bu lulusannya? Udah banyak banget kayak. Baik. Kalau sekarang ada berapa Bu siswanya nih Bu? Mahasiswanya? Yang angkatan 2023 kemarin. Angkatan 2023, jadi kemarin memang sejak pandemi Covid kita agak mengalami penurunan ya, karena secara hampir semua prodi pendidikan matematika itu mengalami penurunan, tapi kemudian sudah sekian tahun setelah Covid udah agak mulai naik lagi sedikit demi sedikit. Saat ini di angkatan 2023 mahasiswa kita ada 11 mahasiswa untuk prodi pendidikan matematika. Baik. Lalu upaya yang dilakukan Ibu untuk kembali menarik calon-calon mahasiswa baru tertarik nih untuk masuk ke jurusan matematika di UMJ, apa yang dilakukan? Oke, kita sebenarnya juga bekerja sama ya dengan Himpunan Mahasiswa Matematika, Himatika. Jadi untuk mengenalkan prodi kita nih ke dunia luar. Sebenarnya kalau teman-teman dari Himatika itu udah banyak dia berkiprah di organisasi-organisasi, nggak hanya di internal tapi juga ke eksternal. Jadi mereka juga sering mengenalkan, ini loh ada prodi pendidikan matematika di UMJ, yang kadang mereka mungkin nggak tahu nih kalau di UMJ ada prodi pendidikan matematika. Nah kemudian selain itu kita juga yaitu tadi melalui riset-riset. Di riset ini kita lebih banyak juga kalau mengembangkan media pembelajaran, itu kita seringnya juga harus meninggalkan media tersebut ke sekolah.
Jadi supaya ada peninggalan ya istilahnya ya, supaya itu nanti bisa dimanfaatkan juga oleh pihak sekolah untuk pembelajaran matematikanya gitu. Jadi nanti di situ kan ada tuh labelnya pendidikan matematika FIB UMJ. Jadi ini loh karya mahasiswa-mahasiswa kita yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah. Jadi melalui itu kita mencoba untuk mengenalkan prodi kita ke kalangan masyarakat khususnya di dunia pendidikan. Baik Bu Rahmita, kita akan lanjutkan kembali, namun kita lihat dulu ini pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show bersama UMJ, di mana kita akan menghadirkan sesuatu yang informatif, edukatif, dan juga inspiratif bersama dengan Kaprodi dari jurusan Pendidikan Matematika FIP UMJ, yaitu Ibu Rahmita. Nah, ini Bu Rahmita nih, kita akan bincang-bincang tentang matematika nih Bu. Nah Bu, matematika kan apa ya, kan tadi macam-macam tuh Bu ya. Nah, salah satu contohnya metode pengajarannya itu kayak gimana sih, misalnya apa ya, biar sesuatu yang tampaknya tuh kelihatan rumit tapi bisa mudah gitu dipahami oleh murid ataupun juga mahasiswa gitu, gimana Bu? Oke, mungkin kita lebih kepada bukan bagaimana cara dosen mengajar ke mahasiswanya, tapi lebih kepada kita mempersiapkan mahasiswa kita nanti, lulusan kita itu, supaya bagaimana dia bisa mengajarkan ke peserta didiknya untuk mengajarkan matematika yang tadi, supaya dia lebih menyenangkan, nggak rumit dan segala macamnya. Jadi kita mempersiapkan mereka. Ada nama mata kuliahnya tuh media, pengembangan media dan teknologi pembelajaran. Jadi di situ mereka belajar gimana sih mengembangkan media-media pembelajaran matematika sehingga nanti bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Kan anak kan siswa kalau pembelajarannya ada main-mainnya, ada games-gamesnya, itu kan pastinya lebih seneng ya. Jadi nggak melulu guru harus jelasin di depan, tapi ada variasi medianya. Nah di situ kemudian nanti peserta didik akan lebih semangat belajarnya. Selain itu juga mungkin dari metode-metode pembelajarannya yang nggak melulu kita harus ngafalin rumus, tapi lebih diajak gimana sih peserta didik itu bisa menemukan rumus itu sendiri gitu, sehingga pemahaman mereka bisa lebih utuh, bisa lebih komprehensif. Karena kalau zaman kita dulu kan langsung dikasih rumus ya, di kita biasa kalau matematika tuh dicekokin rumus, ngafalin banyak. Nah itu yang kemudian membuat siswa itu takut, banyak banget hafalannya, dari geometri luas segala bangun gitu ya, kemudian materi deret, aritmatika, geometri, suku ke N, semua itu harus dihafalin gitu ya. Nah sebenarnya ada, jadi bagaimana sih kita bisa mengajarkan peserta didik dengan suatu metode pembelajaran yang nggak perlu hafal kok, tapi dia paham gitu. Jadi nanti dalam bentuk soal apapun, karena gini, cenderung kalau mereka menghafalkan, kalau soalnya itu kita ubah bentuknya, itu mereka udah kesulitan. Bingung tuh. Betul. Saya udah bingung nih gimana itu nih. yang sering jadi kendala dari siswa. Ketika contoh soal paham nih, tapi ketika sudah dikasih soal yang berbeda suruh ngerjain sendiri, mereka bingung karena ngerasa beda nih dengan contoh soalnya. Nah artinya di situ pemahaman mereka tuh belum utuh sebenarnya gitu. Nah jadi diharapkan nanti lulusan-lulusan kita itu bisa mengajarkan matematika ya nggak hanya dari hafalan, tapi memang benar-benar mereka tuh paham konsep yang sebenarnya itu bagaimana, sehingga soalnya mau diotak-atik bentuk apapun, dibolak-balik, siswa itu tetap bisa menyelesaikannya. Itu sih. Gitu. Jadi kita harus anggap rumusnya itu seperti kunci ya, sebuah kunci jawaban ataupun sebuah sandi ini yang bisa menyelesaikan teka-teki gitu ya Bu ya. Iya baik. Tapi yang jadi pertanyaan juga nih Bu, matematika itu tadi macam-macam banget ya. Seperti misalnya kalau di tingkat sekolah dari SD, SMP, SMA itu kan kita ada belajar seperti faktor misalnya, ataupun mungkin kelipatan, ataupun mungkin algoritma yang kalau diimplementasinya di dunia nyata itu apa sih, kayaknya kan kayak nggak terlalu kelihatan ini ya, fungsi jelasnya gitu. Kalau misalnya kita belajar ekonomi kan ada ekonomi makro, mikro, kan kita jadi tahu nih perbedaan permintaan sama stok barang gitu-gitu. Nah kalau matematika itu apa sih sebenarnya manfaat kita belajar rumus-rumus itu, pengimplementasiannya ke dunia nyata gitu Bu? Oke. Sebenarnya tadi selain dari cara mengajarnya ya, memang guru diharapkan bisa memberikan kebermanfaatan ini untuk apa sih?
atau kemudian kita juga bisa memberikan contoh-contoh masalah yang relate dengan kehidupan peserta didik. Jadi mereka pun ketika belajar nanti dia juga, oh ini toh gunanya kita belajar ini, oh ini loh contoh di lapangan untuk masing-masing materi ini. Gitu. Sebenarnya ada dari masing-masing subjek matematika, sebenarnya ada korelasinya dengan kehidupan sehari-hari. Karena sebenarnya matematika itu dekat banget dengan kehidupan kita. Segala aspek kehidupan tuh pasti nyambungnya ke matematika. Contohnya apa tuh, Bu? Contohnya kita ke pasar, ibu beli apel, beli jeruk, beli mangga dan segala macem. Ada ibu A, ibu B belanja nih sama. Nah kita ada namanya sistem persamaan linier. Bisa 2 variabel, bisa 3 variabel. Nah permasalahannya seperti itu kalau misalkan real di lapangan. Ibu A beli 2 apel dan 3 jeruk, harganya sekian. Ibu B beli 5 jeruk dan 7 apel, harganya sekian. Berapa berapa sih harga 1 kilo apel dan jeruknya? Nah itu kan secara matematis kan sebenarnya di situ gitu. Tapi kalau di kehidupan nyata kan nggak kelihatan ya, nggak mungkin dia ngitung dulu pakai persamaan liniernya gitu kan. Tapi secara langsung secara nggak langsung itu sudah terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu jadi kita akan bisa menyadarinya ketika itu jadi soal cerita ya, Bu. Betul. Ya. Tapi sebenarnya itu ketika di matematika itu diterjemahkan menjadi sebuah rumus gitu kan tadi pakai jadi dalam dibentuk dalam X matematika atau Y, betul. Gitu, jadi bagaimana permasalahan sehari-hari itu kita ubah menjadi kalimat matematika. Nah, itu yang kemudian terkadang siswa masih kesulitan di situ gitu ya. Jadi karena udah namanya bentuk soal cerita itu dia udah aduh ini bagaimana memahami ini gitu ya. Kemudian mengubah dalam bentuk matematika sampai menyelesaikannya. Nah, itu kemudian yang nanti insya Allah para mahasiswa akan belajar di situ. Gimana sih teknik-tekniknya untuk mengajarkan menjadi seorang guru supaya bisa transfer knowledge matematiknya itu lebih mudah dipahami oleh peserta didik nantinya. Iya, baik ya. Termasuk juga untuk penelitian ya, Bu ya. Seperti statistik itu kan penelitian untuk dengan metode kuantitatif misalnya itu kan matematika di situ ini ya, Bu. Betul. Perlu. Jadi salah satu riset kan ada yang jenisnya ini ya kuantitatif ya. Nah, di situ pakai statistik, kita belajar juga di situ mulai dari segala jenis uji apa untuk case by case. Kalau case-nya begini harus kita menggunakan uji apa statistiknya dan seterusnya, kita juga akan bahas di situ nanti. Gitu. Sebenarnya jadi seru ya, menantang ya, Bu ya. Banyak sekali sebenarnya yang akan mereka dapat yang mereka pelajari nih kalau menjadi mahasiswa di sini selama 4 tahun, tapi mereka bisa dapat banyak dari matematika murni sampai ke masalah pendidikannya pun mereka juga dapat. Kalau Ibu sendiri suka matematika karena apa, Bu? Suka matematika karena asik sih ya, seru. Emang suka aja, Bu. Suka dari dulu, dari SD udah suka. Mungkin juga karena ini pengaruh guru sih ya. Karena waktu SD kebetulan nyaman dengan gurunya, ketika ngajar juga enak. Nah itu menjadi faktor penting juga. Peran guru itu menjadi faktor penting seorang anak bisa suka dengan pelajaran itu. Kalau dia sudah suka dengan pelajaran itu akan lebih mudah dia menerima pelajaran tersebut. Gitu. Iya ya. Nah itulah yang perlu dicetak nih dari prodi pendidikan matematika UMJ ini. Jadi ya. insya Allah kita prodi pendidikan matematika FIP UMJ siap untuk mencetak calon-calon guru pendidikan matematika yang nanti bisa mengubah paradigma pendidikan di Indonesia. Jadi matematika udah nggak lagi mata pelajaran yang serem lagi, tapi justru mereka akan seneng banget dan menanti-nanti nih. Aduh kapan nih mata pelajaran matematika dimulai? Nah bisa jadi nanti seperti itu. Seperti itu. Baik, ini menarik jadi ya nih program studi matematika jadi tampak menantang dan juga menantang nih calon mahasiswa untuk tentunya bisa ikut jadi bagian di UMJ ini juga ya, Bu ya. Baik, Ibu Rahmita, kita akan lanjutkan kembali, namun kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show bersama dengan UMJ. Kita membahas tentang dunia pendidikan matematika nih pemirsa, bersama dengan Kaprodi dari Pendidikan Matematika dari Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ dengan Ibu Rahmita. Nah, Bu Rahmita ini jadi ini loh mendongkrak image matematika tadi yang terkesan bagi sebagian orang gitu, ada yang berpendapat gitu ya, berpandangan ya rumit gitu, tapi ternyata sebenarnya mengasihkan ya, apalagi di UMJ ini kan di pendidikan matematika ini belajar tentang cara metodenya biar kita bisa belajar juga jadi guru yang asik ya, Bu ya, guru yang gaul matematika tapi juga bisa memberikan pengajaran yang seru, yang enak gitu. Nah, Ibu kira-kira berarti kalau dari Fakultas Prodi Pendidikan Matematika ini untuk bisa melahirkan itu semua programnya apa aja, Bu? Oke, di Prodi Pendidikan Matematika FIP UMJ ini kalau secara kurikulum ya, jadi memang kita sudah update kurikulum sesuai dengan
dari pemerintah ya tentunya. Jadi di mana kita mengakomodir kegiatan yang namanya MBKM, Kampus Merdeka Belajar di situ. Jadi kurikulum pun sudah kita desain supaya nanti mahasiswa gimana sih kalau mereka nanti mau ikut program-program pemerintah di MBKM itu. Jadi mata kuliah apa saja sih yang bisa dikonversi dari setiap kegiatan-kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah memang banyak sekali peminat dari mahasiswa kita. Karena kita tahu kebutuhan di lapangan ya untuk guru matematika itu bisa dibilang cukup banyak gitu, sehingga ketika mereka apply untuk kegiatan kampus mengajar itu bisa dikatakan peluang lolosnya itu hampir 100% gitu. Jadi dan mahasiswa pun sangat antusias untuk ikut itu, jadi mereka langsung praktek kerja di sekolah tersebut, ngajar secara satu program tuh lamanya sekitar 1 semester ya. Selama 1 semester mereka mempraktekkan ilmu-ilmu mereka di situ. Itu di semester kapan Bu biasanya? Kalau dari program pemerintah itu dibuka mulai semester 4 minimal biasanya. Nanti terserah mereka mau ikutnya ketika di semester 5 kah, 6 kah, atau 7 kah. Tapi 4 tidak bisa ya? Iya, jadi di situ. Semester itu tuh ya? Selama 1 semester mereka akan langsung praktek di lapangan dan kita pun mengakomodir karena kan ada beberapa mata kuliah yang relate dengan itu. Jadi ketika mereka praktek, apa sih mata kuliah yang berkaitan sehingga mereka nggak perlu lagi nih menempuh perkuliahan di kelas. Dengan mereka melakukan aktivitas tersebut, maka nilai mereka pun bisa dikonversi dari kegiatan itu. Jadi secara masa studi pun bisa dikatakan agak mempercepat juga karena sudah mereka nggak usah lagi kuliah di kelas karena sudah diakomodir dengan aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi mereka sebelum lulus itu sudah banyak yang udah punya pengalaman mengajar tentunya. Dan nggak sedikit yang ketika sudah selesai program tersebut, mereka waktu balik lagi ke kampus dikasih catatan sama sekolah. Nanti kalau udah lulus balik lagi ya ke sini ya, gitu. Atau kalau misalkan ada guru yang mau melahirkan, kemudian kan izin nih butuh guru pengganti. Nah, sering mahasiswa kita juga dikontak. Bisa nggak sih gantiin nih guru infan untuk sekian bulan doang gitu, untuk kemudian menggantikan guru tersebut. Jadi program-program itu yang kemudian kita akomodir untuk mahasiswa supaya mereka juga ada langsung punya pengalaman di lapangan mengajar secara langsung. Selain itu kita juga ada kegiatan KKN PLP sama sejenisnya. Jadi mereka dari kegiatan KKN PLP itu mereka terjun ke masyarakat. Fokus kita adalah masyarakat yang dunia pendidikan tapi. Jadi bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru terkait pengembangan media pembelajaran mungkin atau dan lain sebagainya. Kemudian PLP pun mereka melakukan praktek belajar langsung juga di sekolah. PLP itu apa praktek? PLP itu pengenalan lapangan persekolahan. Oh, pengenalan lapangan persekolahan. Jadi mereka langsung terjun ke sekolah. Seperti KKN juga Bu ya? Iya, cuman kalau yang PLP itu lebih fokus pada mereka praktek mengajar. Gitu. Kalau KKN kan lebih ke dunia masyarakat ya. Nah, kalau di sini kalau PLP-nya lebih ke praktek pengajarnya. Gitu, iya ya. Jadi kalau itu tadi salah satu programnya Bu ya, yang untuk menunjang dari kualitas lulusan matematika UMJ ini. Nah, selain itu ada kerjasama apa lagi Bu yang dijalin Bu? Kalau kerjasama, kita kerjasama ke sekolah-sekolah tentunya untuk penempatan lulusan kita. Jadi sebelum penempatan lulusan sebenarnya lebih kepada ketika untuk praktek mengajar sih. Kita butuh tempat nih untuk siswa-siswa kita, mahasiswa kita untuk praktek. Nah, kita kerjasama dengan beberapa sekolah di wilayah Tangsel, kemudian Jakarta, Depok, itu kita bekerja sama dengan beberapa sekolah di situ untuk mengizinkan nih mahasiswa melakukan praktek di situ atau mungkin juga melakukan penelitian riset di situ. Selain itu juga kalau dari tingkat universitas, nah kita juga bekerja sama untuk saling tukar mahasiswa. Jadi pertukaran mahasiswa ya? Betul. Jadi kita sebenarnya pertukaran mahasiswa juga ada program yang terpusat dari pemerintah. Jadi pemerintah yang mengakomodir nih untuk mahasiswa-mahasiswa melakukan pertukaran. Jadi by system oleh pemerintah, kemudian nanti mereka milih kampus yang mana dan seterusnya. Tapi ada juga yang kemudian inisiasi internal dari prodi sendiri, kemudian jadi kerjasama secara internal tidak melalui program pemerintah, ada yang seperti itu. Biasanya karena kita misalkan dapat hibah, kemudian kita membuat suatu program, kita mau melakukan pertukaran mahasiswa nih secara internal, jadi langsung aja kita kontak dengan kampus yang sudah bekerja sama dengan kita, kemudian kita melakukan kerjasama tersebut. Ada yang seperti itu. Atau tadi kalau dari program pemerintah itu kita bisa pilih kampusnya ya?
kampus Bisa mana pilih. aja nih yang kerja sama pemerintah gitu. Betul, cuman biasanya kalau yang PMM ya namanya, yang program dari pemerintah pertukaran mahasiswa merdeka itu ada beberapa persyaratan, di mana karena kita wilayahnya ada di Pulau Jawa nih, karena kan UMJ kan di Pulau Jawa ya kalau secara posisi, maka mereka boleh memilihnya harus yang di luar Pulau Jawa. Oh, Boleh di justru Sumatera, harus Bali, iya. Jawa. Jadi karena peraturan mereka seperti itu. Jadi kita banyak kedatangan mahasiswa-mahasiswa dari luar yang bukan di Pulau Jawa. Tapi enak ya. Jadi ya, Betul. lingkupnya jadi luas kan, Betul. kedatangan mahasiswa dari Sumatera. Dari gitu Sumatera, misalnya. dari kemudian Sulawesi. dan segala macamnya, mereka datangnya banyak peminatnya yang ke Pulau Jawa gitu. Jadi persyaratan dari pemerintah seperti itu harus lintas pulau Lintas gitu pulau ya. Itu berapa lama Bu tadi? Sama kalau program pertukaran pemerintah mahasiswa? untuk MBKM semuanya 1 semester. Oh, satu semester. Satu semester juga, ya? karena semua itu terkonversi menjadi paling maksimal 20 SKS. Jadi bobot 1 semester memang. Baik ya. Ada ini nggak Bu, misalnya pernah ke luar negeri juga gitu, atau menerima mahasiswa dari luar negeri gitu? Kalau mahasiswa dari luar kita juga menerima, cuman kebetulan di prodi pendidikan matematika belum pernah ada, tapi di prodi yang lain di Fakultas Ilmu Pendidikan ada yang sudah masuk. Dari Thailand itu ada beberapa, udah sering kerjasama dengan pemerintah sana, dan kebetulan mereka dapat beasiswa gitu sehingga mereka masuk ke sini. Kalau kita keluar pun kita juga ada program KKN PLP yang tadi, kita juga ada yang skema ke internasional, ke Malaysia dan ke Thailand. Jadi kita mengirimkan mahasiswa kita untuk melakukan kegiatan praktek mengajar di sana. Betul. Baik ya. Nah, Ibu pernah juga nggak misalnya dosennya ataupun ada seminar ini kayak metode perbandingan metode pengajaran matematika di sini dan juga di luar negeri gitu, misalnya apa yang membedakan gitu? Kalau seminar sih enggak ya, jadi lebih kepada kalau beda studi banding ya misalnya. kalau lebih ke studi banding mungkin ya, jadi kita compare, pernah kita kunjungan ke beberapa institusi di luar gitu, jadi bagaimana sih pendidikan kalau di Indonesia dengan di luar Indonesia gitu, tentunya metodenya ya, metode pembelajarannya gitu ya. betul. Jadi kalau secara umum ya mungkin nggak hanya di matematika, tapi kita pendidikan secara umum kalau yang dulu, jadi kalau di Indonesia kan kita masih belajarnya misalkan nih dari tingkat SD ada sekian subjek, mereka harus mempelajari itu semua gitu ya, dari mereka belajar matematika, IPA, IPS, bahasa dan seterusnya, mereka harus belajar itu semua. Sedangkan kalau di luar itu mereka sudah langsung memperhatikan per individu peserta didik, di mana sih ketertarikan mereka, passion mereka di mana, karena nggak semua anak itu mungkin bisa matematika, masing-masing kan anak punya kecerdasan masing-masing. Jadi bisa jadi saya beneran nggak bisa nih mungkin matematika, passion saya di art gitu, maka mereka akan fokusnya belajarnya dia ya difokuskan di art gitu dan seterusnya. Nah mungkin itu yang perbedaan yang cukup signifikan ya kalau kita bilang pendidikan di Indonesia dan mungkin lebih kepada yang di Eropa itu gitu, karena mereka sudah belajarnya ya udah benar-benar sesuai dengan minatnya para peserta didik gitu. Baik Bu Rahmita, kita akan lanjutkan kembali. Ini seru sekali nih bahas tentang metode pendidikan matematika, dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show bersama dengan UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita membahas mengenai prospek lulusan matematika UMJ. Ini masih langsung ya bersama dengan kaprodinya, yaitu Ibu Rahmita. Nah, Ibu Rahmita, kita ingin tahu juga nih Bu, yang dijanjikan dari program studi pendidikan matematika UMJ ini untuk dosen-dosennya, kualitas ini gimana Bu? Oke, insya Allah kalau kualitas ya kita sudah sangat menjanjikan. Jadi semua lulusan dari dosen kita dari universitas negeri, kemudian mereka pun juga sesuai dengan bidangnya gitu. Jadi ada dosen yang memang sudah fokus mendalami statistik sejak S1, S2 sampai S3, mereka memang mengambilnya hanya di jurusan statistik. Dan beliau pun juga kami tempatkan untuk pengampu mata kuliah yang memang di bidangnya yaitu statistik. Ada juga kemudian dosen yang di bidang pendidikan. Pendidikan pun juga beliau mengambilnya memang fokus di pendidikan matematika. Jadi dan kesemuanya lulusan universitas negeri di Indonesia, jadi insya Allah sudah bisa dikatakan sangat berkualitas ya, dan siap untuk menyalurkan ilmu-ilmu ke para mahasiswa nantinya. Siap, ya. Lalu untuk fasilitasnya bagaimana Bu? Ada apa aja nih nanti yang didapatkan oleh mahasiswa? Oke, untuk dari segi fasilitas, ruang kelas kita semuanya sudah ber-AC, kemudian kita ada WiFi.
Kemudian di FIP UMJ pun kita juga ada yang namanya bengkel matematika. Jadi bengkel matematika itu tempat nanti para mahasiswa untuk membuat karya khususnya di media pembelajaran matematika. Mereka nanti akan mengerjakan penyelesaiannya di bengkel matematika tersebut. Ada lab komputernya juga, dan kemudian ada banyak lagi fasilitas-fasilitas lain mungkin yang di luar kegiatan akademik yang bisa mereka manfaatkan. Ada lapangan, kemudian ada gym dan seterusnya. Iya, baik. Untuk alumninya Bu, gimana? Apakah juga tetap menjalin komunikasi dengan alumni dari pendidikan matematika ini? Programnya apa aja tuh biasanya? Oke, baik. Kalau alumni memang sudah banyak ya, karena alumni kita sudah banyak dan mereka tersebar di berbagai bidang dalam dunia kerja, tapi memang mayoritas lebih fokus kepada dunia pendidikan matematika. Beberapa alumni ada yang juga kemudian menjadi dosen, jadi mereka ada passion untuk menjadi dosen dan mereka melanjutkan ke S2. Dan beberapa pun juga sudah ada yang sudah sukses untuk menjadi dosen. Yang lainnya ada yang bahkan berwirausaha. Jadi mereka melihat nih peluang di lapangan, kan kalau seperti tadi nih siswa kan merasa banyak yang kesulitan untuk belajar matematika. Jadi mereka buka usaha bimbel. Private maupun di klasikal. Jadi mereka bikin usaha kecil-kecilan gitu ya, mungkin awalnya door to door dengan sesama rekan teman-teman sekelasnya. Nanti ada yang ngajakin nih, ini ada siswa nih yang pengen diajarin matematika, kemudian mereka datang dan seterusnya. Semakin berkembang dan alhamdulillah ya bisa dikatakan sukses ya untuk ukuran anak muda ya, untuk mahasiswa. Jadi mereka merekrut dari adik-adik angkatannya sendiri, biasanya seperti itu, untuk membantu mereka juga. Barangkali ada yang ingin sambil punya penghasilan sambil kuliah, jadi mereka merekrut adik-adiknya itu. Selain itu juga tentunya banyak yang menjadi seorang pendidik, guru. Namun karena kita kan lulusannya S1 pendidikan ya matematika. Sebenarnya kalau untuk menjadi seorang guru itu harus ada tambahannya sih sebenarnya. Sertifikasi ya, Bu, ya? Betul, sertifikasi. Sama seperti dokter, sebelum mereka praktek kan mereka harus ada sertifikasi dulu nih, harus ada ke sekolah lanjutannya. Nah, di pendidikan pun juga seperti itu. Jadi mahasiswa memang perlu mengambil lagi sertifikasi guru atau PPG. Gitu, betul. Jadi di PPG kebetulan kita di UMJ juga ada. Jadi program PPG, dan di Prodi Pendidikan Matematika pun kita juga sudah punya izin nih untuk penyelenggaraan PPG baik dalam jabatan maupun prajabatan. Jadi nanti ketika mahasiswa lulus mereka bisa langsung ikut seleksi ambil PPG yang prajabatan. Setelah lulus mereka bisa ikut langsung penempatan dari pemerintah ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Baik, berarti itu untuk PPG ini setelah lulus S1 ya Bu ya? Setelah lulus S1 untuk yang PPG prajabatan. PPG prajabatan. Dan sudah ada ini di UMJ? Sudah berjalan. Sudah berjalan gitu. ya? Dan sampai saat ini pun program ini masih dapat beasiswa dari pemerintah. Jadi mereka nggak bayar untuk biaya kuliahnya ya untuk program PPG ini. Gitu. Jadi alhamdulillah dimanfaatkan banget nih sama alumni-alumni ya. Jadi kebetulan kita juga punya izin untuk menyelenggarakan itu. Jadi kemarin juga beberapa dari mahasiswa yang udah masuk di PPG prajabatan pun adalah alumni-alumni kita sendiri juga ada. Iya, ini kira-kira berapa lama Bu? Untuk programnya dia 2 semester. Hanya saja tahun, perhitungan semesternya tidak seperti perhitungan semester reguler nih. Kalau semester reguler kan selama 6 bulan. Nah, kalau mereka karena seminggunya itu langsung 2 kali pertemuan untuk per mata kuliahnya. Bebannya pun juga nggak sebanyak reguler yang sampai 144 SKS, mereka hanya sekian SKS gitu. Jadi kurang lebih ditempuh hanya dalam kurun waktu 8 bulan untuk PPG-nya itu. Cepat ya Bu ya? Cepat sih sebenarnya, lumayan, karena prospeknya pun juga menjanjikan. Setelah mereka lulus PPG tersebut, mereka pun bisa langsung penempatan dari pemerintah di sekolah-sekolah yang memang sudah terdata dan membutuhkan guru matematika. Baik, karena itu memang sudah ada sertifikasinya ya, jadi semakin kuat ya nih itu menguatkan posisinya. Jadi kayak SIM-nya sih sebenarnya, ya, betul SIM. Jadi sebelum kita nyetir kan harus ada surat izin mengemudi nih. Nah, kalau sebelum ngajar sebaiknya memang para lulusan-lulusan pendidikan tuh punya SIM surat izin mengajar. Nah, dari PPG itu. Baik, ini bisa menjadi salah satu solusi juga ya ke depannya. Lalu untuk beasiswa nih Bu, apakah juga ada peluang beasiswa untuk mahasiswa berprestasi yang juga disupport dari program studi ini begitu? Kalau beasiswa memang ada banyak, cuman bukan dari internal prodi. Jadi beasiswa ini kita mungkin dari pihak luar ya, bekerja sama dengan pihak luar, ada Basnas, kemudian dari UMJ pun sendiri juga. Jadi banyak informasi-informasi terkait beasiswa tersebut. Kita juga menerima yang KIP,
Jadi beberapa mahasiswa kami juga ada yang dari penerima beasiswa tersebut. Alhamdulillah sih beberapa juga dari yang internal UMJ ada beasiswa prestasi. Jadi mereka sering setor transkrip nilai, jadi diupdate ya setiap semester. Kalau memang nilainya semakin semester, maksudnya di semester tersebut memang bagus dan sesuai dengan standar, semester berikutnya mereka masih bisa melanjutkan untuk pemotongan biaya tersebut. Gitu. Baik ya. Nah ini Ibu menarik sekali. Boleh juga Bu untuk ini pesan-pesan dan kesimpulannya nih terkait program studi pendidikan matematika, juga prospek kedepannya yang bisa ditawarkan dengan calon mahasiswa itu masuk ke jurusan ini. Oke, mungkin buat teman-teman yang masih bingung nih mau kuliah apa gitu ya. Jadi Prodi Pendidikan Matematika FIP UMJ itu bisa menjadi salah satu opsi untuk teman-teman belajar di sini gitu, karena kita nggak hanya belajar ilmu matematikanya aja, tapi kita juga belajar dari ilmu pedagogik. Nanti teman-teman bisa belajar gimana sih kita mengajarkan matematika itu, dan tentunya teman-teman bisa ikut andil nanti dalam memajukan pendidikan Indonesia tentunya, karena sebagai lulusan nanti teman-teman akan menjadi seorang guru, dan guru nantilah yang kemudian berperan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rahmita atas penjelasannya. Ini sangat mencerahkan sekali nih untuk kita semua terkait pendidikan matematika di UMJ ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat ya Bu ya. Amin, insya Allah. Ya, sukses selalu Ibu. Amin, dan sehat selalu juga. Terima kasih Bu Rahmita. Baik pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan juga pemaparan mengenai program studi pendidikan matematika di Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat mencerahkan dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Vini Oliani bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Rahmita dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Kami mohon undur diri dulu pemirsa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nasrul wafatun qarib wa basiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.